Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang masih membahas dan yang masih menyinggung dan mengkaji tentang masalah wudu. Kita kemarin sudah mengetahui pengertian wudu, kemudian hukum wudu, kemudian dalil-dalilnya dan syarat-syarat sahnya wudu, kemudian fardunya wudu. Kita sudah menjelaskan tentang perincian-perincian yang disebutkan tadi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu, insya Allah, kemudian nawaqidul wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan berbagai hukum-hukum tentang masalah wudu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian fikih adalah kajian yang membutuhkan waktu yang panjang, iya. Karena kajian fikih adalah apa? Berkesinambungan yang harus diperhatikan, perlu dan harus diperhatikan dengan seksama. Ana kira insya Allah antum semuanya jangan sampai bosan lah mendengarkan kajian fikih. Dan kajian fikih adalah kajian yang sangat indah sebenarnya. Karena apa? Yang dibahas adalah pekerjaan kita sehari-hari. Baik, kita masuk ke tentang masalah sunan wudu, yaitu sunnahnya wudu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu'i wa yu'jaru 'alaiha min fi'liha. Ada beberapa amalan dalam wudu, apabila kita kerjakan amalan tersebut kita mendapatkan pahala tambahan dari wudu tersebut. Karena fardunya wudu, hal-hal yang wajib dikerjakan bagi seorang ingin berwudu, itu juga kita dapat pahala. Tetapi yang akan bahas kita sekarang adalah hal-hal tambahan yang apabila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala yang lebih. Itu namanya sunnah. Wa man tarakaha fala haraj alaihi. Itu pengertian juga sunnah. Kalau seandainya kita kerjakan adalah kita mendapatkan pahala yang lebih. Kalau seandainya kita tinggalkan, ya kita tidak mendapatkan dosa dan tidak mengapa. Tetapi kita seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang memiliki wawasan, memiliki pemikiran yang tajam, kita harus memperhatikan apabila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, tetapi apabila kita meninggalkannya kita rugi. Kita meninggalkannya kita rugi, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan apakah sebagian para ulama, sungguhnya orang yang meninggalkan ke suatu hal yang sunnah secara sengaja itu adalah orang-orang yang rela dirinya mendapatkan kerugian. Itu sunnah wudu. Wa tusamma hadhil af'al bi sunnah wudu. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah namanya sunnah wudu. Yang pertama, sunnah wudu yang pertama adalah at-tasmiyah. Adalah kita membaca basmalah, bismillah. Itu sunnah sebelum kita berwudu, sebelum kita masuk ke pekerjaan wudu kita disunnahkan membaca basmalah, bismillah. Apa dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la wudu'a liman lam yudhkar ismullah alaihi. Tidak sempurna wudu atau pahala wudu seseorang bagi yang tidak membaca basmalah. Jadi membaca basmalah ketika hendak pengen berwudu adalah termasuk sunnah, dan itu juga dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah as-siwak, yaitu kita menggunakan siwak. Kita telah membahas tentang siwak dan hukum-hukumnya. Jadi sebelum kita wudu, kita disunnahkan apabila kita memiliki siwak, yaitu bersiwak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan siwak setiap kali hendak pengen mengerjakan wudu. Yaitu kita kalau seandainya memiliki siwak sebelum kita berwudu, menggunakan siwak. Karena itu juga termasuk sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Sebelum kita wudu adalah kita mencuci atau membasuh tangan kita, telapak tangan kita 3 kali. Jadi sebelum kita masuk wudu, kita membasuh tangan kita dulu. Seberapa? 3 kali. Karena apa? Li fi'lihi dzalika sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan tersebut. Idza kana yaghsilu kaffaihi thalathan kama warada fi sifati wudu'ihi. Idza kana, karena mencuci telapak tangan 3 kali itu adalah gerakan yang dikerjakan dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum berwudu kita disunahkan mencuci tangan 3 kali, telapak tangan 3 kali. Kemudian yang keempat adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim, yaitu kita menyempurnakan madmadah, berkumur-kumur, kemudian wal istinsyaq, yaitu kita memasukkan air ke dalam hidung. Jadi memang benar-benar dia berkumur-kumur, benar-benar berkumur-kumur. Kita harus mubalaghah, benar sungguh-sungguh kita berkumur-kumur. Wal istinsyaq, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Sekiranya air itu memang sudah masuk ke dalam hidung, tapi juga jangan sampai dihendus sampai masuk ya, itu sakit nanti. Artinya apa? Lubang hidung kita ini sudah terkena air. Sudah terkena air. Li ghairi shaim. Bukan orang yang puasa, karena orang yang puasa adalah tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam dalam berkumur-kumur dan juga al-istinsyaq, masukkan air dalam hidung. Dalilnya apa? Faqat warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, karena terdapat juga dalam tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersabda famadmid wastansir, yaitu berkumur-kumurlah dan masukkanlah air ke dalam hidung. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maksimalkanlah kita memasukkan air ke dalam hidung illa an takuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa sudah biasa saja. Apakah boleh Ustaz? Kalau kita puasa kita memasukkan air ke dalam hidung? Boleh. Cuman jangan sampai berlebih-lebihan. Karena ditakutkan nanti ada yang masuk ke dalam hidung kita dan kita tahu itu bisa batal puasa kita. Kemudian yang kelima adalah ad-dalk. Wa takhlilul lihyatul kathifah bil ma'i hatta yadkhulul ma'u fi dakhiliha. Yaitu apa? Ad-dalk, yaitu kita seperti memijit ya. Seperti memijit. Wa takhlilul lihyah, dan juga menyela-nyela jenggot yang lebat menggunakan air. Agar apa? Agar air tersebut masuk ke dalam jenggot tersebut, dalam kulit yang ada di dagu kita. Kalau laki-laki ya, harus di sela-sela pakai jari sekiranya air tersebut masuk ke kulit dagu kita. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena juga itu adalah dikerjakan oleh Nabi SAW ketika berwudu, karena Nabi SAW memiliki apa? Memiliki jenggot yang lebat. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu kana idza tawadda yudalliq diraihi. Nabi SAW ketika berwudu memijit-mijit diraihi, lengannya. Ketika lengannya
Agar apa? Agar memastikan air tersebut sudah masuk ke kulit. Artinya bukan masuk, artinya sudah memang semua kulit sudah terkena air dengan sebenar-benar, dengan sempurna. Kemudian wa kadzalika kana yadkhulul ma tahta hanakihi wa yukhallil bihi lihyatahu. Dan Nabi SAW ketika membasuh karena Nabi SAW memiliki jenggot yang lebat, Nabi SAW memasukkan air di bawah hanaki, di sini tenggorokannya ya. Kemudian menyela-nyela jenggotnya agar apa? Jenggotnya terkena, dan juga kulit yang ada di jenggot tersebut terkena air. Kemudian yang keenam, sunnah yang keenam adalah taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlaini. Kita mendahulukan yang kanan, kaki kanan ataupun tangan kanan dalam kita membasuh tangan atau membasuh kaki. Kita mendahulukan kaki kanan dulu sebelum kita membasuh kaki kiri atau tangan kiri. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena juga ada hadis Nabi SAW, fa innahu kana yuhibbut tayamun. Nabi SAW yuhibbut tayamun, yaitu apa? Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi, ketika Nabi SAW hendak apa? Hendak memakai sandal. Wa tarajjulihi, dan juga ketika apa? Menyisir rambut, yaitu menyisir rambut, memakai sandal. Wa tahurihi, dan ketika dia bersuci. Wa fi sya'ni kullihi, dan beberapa hal atau berbagai hal yang pekerjaan baik Nabi SAW mendahulukan dengan tangan kanan. Ketika kita memakai sepatu, memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan dulu yang didahulukan untuk memakai. Kemudian watarajjulihi, dan juga ketika kita sisir ya, kita sisir, kita apa? Kita disunnahkan menyisir ke kanan terlebih dahulu, yang kanan dulu. Kanan, bukan kanan, artinya menyisir yang sebelah kanan. Watahurihi, dan juga Nabi SAW, dan juga sunnah kita bersuci atau wudu, mandi, mendahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu. Dan juga Nabi SAW menyukai hal-hal yang itu bersifat amal baik. Nabi SAW mendahulukan dengan tangan atau dengan hal yang kanan, dengan tangan kanan atau dengan kaki kanan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tatslithul ghusli fil wajhi wal yadaini war rijlaini, yaitu membasuh wajah, tangan, kedua tangan dan kedua kaki, yaitu 3 kali. 3 kali membasuh. Fal wajib marratan wahidah. Fal wajib marratun wahidah. Yang wajib dalam berwudu adalah sekali. Sekali tersebut harus sampai ke batas yang wajib juga. Tangan ya harus ke siku, kaki juga harus ke apa? Ke mata kaki. Sekali. Tetapi yang sunnah adalah 3 kali. Yang sunnah adalah tiga kali. Bahkan sebagian para ulama, ulama Syafi'iyah adalah apa? Mengharuskan 3 kali. 3 kali. Dan apabila lebih dari 3 kali, sebagian para ulama mengatakan makruh ya, makruh, dan kecuali kalau memang itu dibutuhkan, artinya memang belum sampai ke batas yang wajib, maka harus diulangi dengan atau lebih dari 3 kali. Tetapi memakruhkan lebih dari 3 kali agar apa? Agar tidak israf, agar tidak berlebih-lebihan kita menggunakan air. Wa yustahabbu thalathan, sunnah yaitu membasuh 3 kali. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam faqad thabata anhu annahu tawadda'a marrah. Nabi SAW pernah wudu sekali-sekali, artinya membasuh sekali atau sekali. Wa marratain, pernah Nabi SAW membasuh 2 kali. 2 kali, wajah juga sama. Dan juga wa thalathan, dan juga Nabi SAW pernah membasuh 3 kali. Dan setelah itu tidak ada riwayat menjelaskan Nabi SAW membasuh lebih dari 3 kali. Maka sunnahnya adalah 3 kali. Kemudian sunnah yang ke-8 dari sunnah-sunnah wudu adalah az-zikrul warid ba'dal wudu, yaitu kita berdoa. Doa yang sudah doa yang ada riwayatnya dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan gimana doa bagi seseorang yang
selesai mengerjakan wudu. Apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah keutamaan doa dalam doa setelah berwudu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma minkum ahadun yatawadda fayusbigh wudu thumma yaqul. Salah satu di antara kalian apabila kalian wudu kemudian menyempurnakan wudunya dengan sunnah-sunnahnya, dengan tata cara yang sudah disebutkan, yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, kemudian setelah dia berwudu dia mengatakan atau berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ulangi, doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gampang kan? Gampang. Tapi pekerjaan ini walaupun gampang, banyak yang dilupakan oleh kaum muslimin. Padahal apa? Fadilahnya besar. Apa fadilahnya? Kata Nabi SAW, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Apa kata Nabi SAW? Dibukakan bagi dia, orang yang membaca doa tersebut, berapa? 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'at. Min ayyiha sya'at. Dan dipersilahkan bagi orang tersebut untuk masuk ke pintu manapun yang dia kehendaki. Ini fadilah. Ini fadilah, setiap muslim harus menggapai fadilah ini. Yaitu gampang doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, cukup. Tetapi fadilahnya adalah apa? Dibukakan bagi dia pintu surga. Semua 8 pintu surga. Dan dikatakan bagi dia untuk masuk ke pintu manapun yang dia kehendaki. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Mudah apabila kita memperhatikan dan mengerjakannya setiap hari, insya Allah Allah permudah dan itu akan tidak memberikan beban. Tetapi fadilahnya adalah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya itu dengan sunnah-sunnahnya yang sudah disebutkan tadi, kemudian dia setelah dia berwudu kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi dia nanti di surga 8 pintu surga dan dipersilahkan kepadanya untuk masuk ke surga manapun yang dia kehendaki. Istimewa bukan? Sangat istimewa. Tetapi kadang kita yang tidak mau memperhatikan hal-hal yang istimewa ini. Nah, kemudian kita masuk ke perkara yaitu fi nawaqidil wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Ini perhatikan. Kadang kita tidak sadari kalau wudu kita sudah batal, tetapi kita masih saja mengatakan wudu kita masih ada. Nah, nawaqid wan nawaqid hiyal asya' allati tabtulul wudu wa tufsiduh. Nawaqid artinya pembatal wudu adalah perkara-perkara atau sesuatu yang membatalkan wudu seseorang atau merusak wudu seseorang. Yang membatalkan wudu seseorang. Apa saja? Yang pertama, ada 6 ya. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilain. Hal-hal yang keluar dari 2 jalan. Apa-apa yang keluar dari 2 kemaluan, apabila dia keluar dari 2 kemaluan ini batal wudunya. Harus dia mengulangi wudu ketika dia ingin mengerjakan sholat ataupun yang semisalnya. Apa? Aimin makhrajil bauli wal ghaid, yaitu 2 kemaluan, keluarnya kencing dan juga keluarnya kotoran. Wal kharij, hal-hal yang keluar itu apa saja? Imma ayyakuna baulan, yang keluar itu bisa saja itu kencing, au ghaid atau kotoran, au mani atau mani, au madi atau madi, au damul istihalah atau darah istihalah bagi perempuan, au rihan adalah seperti rihan qalilan kana au kathiran, yaitu seperti buang angin sedikit ataupun banyak, bau ataupun tidak bau, tetap itu membatalkan wudu. Jadi apa-apa yang keluar dari 2 kemaluan kita,
Apakah itu bentuknya? Maka itu adalah membatalkan wudu. Liqaulihi ta'ala, "Au jaa'a ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada kalian adalah kotoran, dan itu apa? Harus berwudu. Batal wudunya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "La yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Jadi hadas adalah yang keluar kencing, atau dia kencing atau buang kotoran, dia termasuk hadas. Hadas yang harus diangkat dengan berwudu ketika kita ingin mengerjakan salat. Wa qauli, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin min gha'itin aw balin aw naumin." Dan juga kotoran, kencing, dan juga tidur. Itu juga membatalkan wudu. Wa qali sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rih aw la. Kemudian sabda Nabi SAW kepada seseorang yang ragu apakah keluar angin, apakah enggak ya, ketika dia sholat atau ketika dia nunggu sholat, dia ragu, anak kentut apa enggak nih? Maka apa? Kata Nabi SAW, "Fala yansarif." Janganlah kamu keluar dari sholat hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah kau keluar dari sholat dengan keraguan tersebut sampai memang benar-benar kamu itu mendengar suara kentut tadi atau mencium baunya. Kalau sudah memang mendengar suaranya, mencium baunya, wajib keluar dari sholat. Harus memperbaharui wudunya. Itu adalah pembatal pertama wudu. Kemudian yang kedua adalah khurujun najasa min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari badan. Ya, keluarnya dari badan, bukan lagi dari dua kemaluan tersebut. Wa in kana baulan aw gha'itan naqada mutlaqan lidukhulihi fi nusus sabiqah. Kalau itu kencing, kotoran, sudah jelas, ya, jelas membatalkan wudu secara mutlak. Jelas, karena apa? Dalilnya sudah dari Al-Qur'an dan juga dari hadis juga jelas. Wa in kana ghairuhuma kaddami wal qai'. Tapi kalau seandainya selain dari yang keluar dari dua kemaluan tersebut, seperti darah, ad-dam, wal qai', kemudian muntah, fa in fahis fa kathura fal aula an yatawadda. Kalau seandainya yang keluar itu adalah fahis, artinya memang kotor, ya, bau, dan banyak, maka bagi dia harus berwudu. Minimal lebih baik dia berwudu daripada dia tidak berwudu. Bahkan sebagian para ulama muntah yang banyak itu membatalkan wudu. Dan keluarnya dari badan kita, sebagian para ulama adalah mengharuskan berwudu, yaitu batal wudunya. Seperti hijamah, contohnya seperti kita bekam, seperti kita transfusi darah, ataupun yang lainnya, yang mana kita mengeluarkan darah dari tubuh atau keluar darah dari tubuh kita, maka wudunya menjadi batal. Amalan bil ahwat, kita mengambil kaidah yaitu al ahwat, agar kita berhati-hati, maka lebih baik kita berwudu. Kalau itu, ingat, kalau itu banyak yang keluar, wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bi ittifaq. Tapi kalau seandainya yang keluar sedikit, Ustaz, hanya yang keluar itu gak sampai berapa lah, juga dia muntah tapi muntahnya sedikit, apakah dia membatalkan wudu? Wa in kana yasiran, kalau dia sedikit maka tidak membatalkan wudu secara ittifaq, secara ijma. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudu adalah zawalul aql. Zawalul aql yaitu hilangnya akal. Ya, hilangnya akal, gila dia, nggak punya akal sudah, hilangnya akal. Au taghtiyatuhu, atau memang ya bi irma'in, atau hilang akalnya karena pingsan. Ya, hilang akal karena pingsan, nggak punya akal. Au naumin, atau orang tidur seperti orang tidak memiliki akal. Artinya orang tidur seperti orang tidak sadar, memang tidak sadar, dia ketika tidur tidak sadar. Maka ketika itu wudunya menjadi batal.
Ya, hilang akal. Kalau ada seseorang hilang akal seketika sebelum dia setelah berwudu dia pingsan, tidak sadar, setelah dia siuman, maka dia wajib memperbaharui wudunya ketika dia ingin mengerjakan sholat. Atau tidur juga, tidur yang lelap sekali, maka wudunya menjadi batal. Dia wajib memperbaharui wudunya ketika ingin mengerjakan sholat. Dan juga seperti orang yang gila, dan gilanya itu adalah memiliki jangka waktu yang pendek, gilanya cuman 1 jam seandainya. Kalau itu sembuh dia, maka ketika sembuh siuman, maka wajib dia berwudu kembali untuk mengerjakan sholat, walaupun sebelumnya dia sudah berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, walakin min gha'id wa baulin wa naumin. Yaitu hal-hal yang membatalkan wudu adalah dari kotoran, kencing, dan juga tidur yang lelap. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sah faman nama falyatawadda, kata Nabi SAW. Sesungguhnya mata, arti kita memejamkan mata adalah wika'us sah. Artinya mata kita ini adalah pengikat, as-sah artinya dubur, pengikat dubur. Ketika mata kita melek, kita sadar bahwasanya apa yang keluar dari dubur kita akan mengetahui. Makanya apa kata Nabi SAW? Faman nama falyatawadda. Barang siapa dia tidur, artinya matanya memejamkan mata dengan tidur yang mutamakkin, dengan tidur yang lelap, kata Nabi SAW, falyatawadda, maka dia harus berwudu. Karena kenapa? Karena ketika mata kita tidur, artinya sudah terlelap, maka tidak mengetahui apa yang keluar dari dubur kita, yaitu dengan kentut, sedikit ataupun banyak, kita tidak merasa. Karena apa? Karena kita tertidur. Maka kata Nabi SAW, al-ainu wika'us syah. Mata ini, mata manusia ini adalah pengikat dubur, artinya pengikat buangnya angin. Kalau kita lagi bangun, tidak tidur, maka mengetahui apa yang keluar atau apakah yang tidak keluar. Tapi kalau sedang tidur, kita tidak mengetahui hal tersebut. Maka diwajibkan ketika dia bangun ingin mengerjakan sholat, wajib dia mengulangi wudunya. Wa ammal junun wal ighma wal sukr wal sakr wa nahwuh fayanqudhu ijma'an. Tetapi kalau seandainya gila, pingsan, mabuk dan yang lainnya, maka itu adalah membatalkan wudu secara ijma'. Ijma' para ulama mengatakan batal wudunya kalau dia gila, pingsan, kemudian atau mabuk. Orang muslim mabuk seandainya, maka ketika itu batal wudunya. Wan naumun naqid huwal mustaghrid alladhi la yabqa ma'ahu idraku ala ayyi hay'atin kana naum. Dan tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidur yang sangat terlelap, yang tidak sadar dia apa yang dia kerjakan. Dengan posisi apapun tidurnya, kalau memang sudah tidurnya terlelap, sangat terlelap, maka wudunya menjadi batal. Harus dia memperbaharui wudunya. Amman naumul yasir, tapi kalau seandainya tidurnya sebentar, tidak berat, artinya tidur ayam ya, kalau orang sekarang bilang ya tidur ayam. Tidurnya itu memang tidak disengaja, tidurnya tidak berat, fa innahu la yanqud al wudu, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi orang kalau yang hari Jumat, Ustadz, dia tidur, tapi memang tidurnya mutamakkin, memang sudah direncanakan dia, artinya mojok ke tembok, mojok ke tiang, senderan ke tiang, akhirnya tidurnya terlelap bahkan sampai mengorok di dalam masjid. Apakah itu membatalkan wudu? Batal wudunya. Harus dia pergi ke tempat wudu. Karena mutamakkin. Dan memang sudah direncanakan. Bukan direncanakan, artinya sudah memang diniatkan dia tidur di dalam masjid. Apalagi tidurnya sampai senderan. Tidurnya senderan di tembok dengan posisi yang bersila, dan memang mutamakkin, memang sudah posisi tidur. Dan tidak mengetahui, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh khotib atau juga apa yang terjadi, tidak sadar.
Ketika setelah iqamah saja, iqamah pun ketika muadzin iqamah tidak sadar, dia tidak mendengar. Hanya ketika ada yang ngasih tahu, ayo sholat, hanya dia bangun, maka apa? Dia harus wudhu kembali. Nah, tapi kalau seandainya tidurnya kayak tidur ayam, seperti orang yang ketiduran dan tidak berat tidurnya, maka tidak batal. Li'anna sahabah radhiyallahu taala anhum kana yusibuhun nu'as. Karena para sahabat waktu itu adalah sering ngantuk. Wa hum fi intidharis shalah, yang mana mereka dalam keadaan menunggu salat. Mungkin seperti maghrib menunggu isya. Para sahabat duduk, kemudian ngantuk sekali sampai ketiduran sebentar. Kemudian mereka langsung yakumun ketika azan isya kemudian iqamah, maka dia langsung berdiri salat wala yatawaddaun, dan tidak wudu kembali. Kalau itu tidurnya yang sedikit, artinya yang tidak berat. Memang tidurnya ketika zikir dan salat atau baca Quran, dia ketiduran seperti tidur, memang tidak sengaja tidurnya dan tidak banyak atau tidak panjang, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang membatalkan wudu berikutnya adalah masu farjil adami bila haid, yaitu memegang atau menyentuh kemaluan Bani Adam, menyentuh kemaluan laki-laki atau perempuan Bani Adam, menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, anak kecil lah atau anak atau sebagainya, maka wudunya menjadi batal. Li hadits Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Seperti hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memegang kemaluannya maka dia wajib wudu, artinya batal wudunya. Wa fi hadis Abi Ayyub wa Ummu Habibah. Wa Ummi Habibah, dari hadis Abi Ayyub dan Ummi Habibah, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya atau perempuan, ya, falyatawadda. Man massa farjahu, menyentuh kemaluannya laki-laki atau perempuan, maka dia wajib berwudu, karena itu adalah membatalkan wudu. Pertanyaan, kalau menyentuh kemaluan hewan apakah membatalkan wudu, Ustaz? Tidak. Menyentuh kemaluan hewan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau seandainya menyentuh kemaluan karena memang dia syahwat, beda lagi hukumnya. Kalau dia menyentuh kemaluan hewan, yaitu dengan syahwat, beda lagi hukumnya. Tapi kalau seandainya dia hanya menyentuh kemaluan hewan, seperti apa? Atau seperti punya sapi perah, ya, sapi perah memerah susunya, atau seperti apa, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah kita menyentuh kemaluan Bani Adam, kemaluan manusia tanpa pembatas. Kalau seandainya ada pembatas, tidak batal. Seperti sarung, celana, gamis, kita menyentuhnya dari luar, sengaja maupun tidak sengaja, maka menjadi batal. Menjadi batal. Kemudian yang kelima adalah yang membatalkan wudu adalah aklu lahmil khinzir. Aklu lahmil ibil, yaitu makan daging unta. Walaupun masalah ini adalah khilaf para ulama, tapi di kitab ini menjelaskan bahwasanya makan daging unta adalah batal wudunya. Li hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda min luhumil ghanam ya Rasulullah. Bahwasanya Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwasanya ada laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW dengan bersabda, ya Rasulullah, ana tawadda min luhumil ghanam, ya Rasulullah, apakah kita berwudu dari daging kambing? Setelah kita makan daging kambing, apa kita harus berwudu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tawadda. Kalau kamu mau ya berwudu, kalau kamu tidak mau ya sudah tidak usah berwudu. Artinya tidak batal wudunya.
Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, waqal ana tawadda'u min luhumil ibil ya Rasulullah. Tapi apakah kita berwudu ketika selesai kita memakan daging unta Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala na'am tawadda' min luhumil ibil. Naam, berwudulah kamu apabila kamu telah makan daging unta. Makan daging unta, rawahu Muslim. Walaupun sebagian para ulama banyak berpendapat tentang masalah ini, tapi al-ahwat, bila antum mungkin ke Arab sana atau antum makan atau beli masakan yang di daging unta atau daging unta, maka apa? Maka lebih baik adalah berwudu amalan kita mengambil ta'abbud. Itu karena ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam yang bisa membatalkan wudu adalah ar-riddah anil Islam, yaitu keluar dari Islam, murtad dia. Kalau sudah murtad, batal wudunya. Seandainya dia murtad sekarang, kemudian seandainya sebelum duhur dia murtad sudah, kemudian setelah duhur dia masuk Islam, apakah dia wajib berwudu? Wajib dia berwudu, karena dengan dia keluar dari Islam wudunya menjadi batal. Apa kata Allah Subhanahu wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Karena kafir artinya kekafiran, kekufuran itu adalah menghapus seluruh amalan, termasuk wudu. Wa kullu ma aujabal ghusl aujabal wudu ghairal mayyit. Suatu hal yang wajib bagi dia mandi juga wajib bagi dia adalah wudu, ya, seperti dan yang lainnya. Apapun yang wajib bagi dia mandi, maka wajib bagi dia berwudu. Itu adalah nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya ma yujib lahul wudu. Artinya pekerjaan apa saja yang wajib bagi dia berwudu apabila ingin mengerjakan tersebut. Jadi sebelum dia mengerjakan pekerjaan berikut ini, dia wajib berwudu terlebih dahulu. Wajib dia berwudu. Yang pertama adalah as-shalah. Jelas salat kita wajib berwudu. Jangan sampai kita salat tanpa wudu. Wajib. Tidak diterima salatnya apabila dia salat tanpa wudu. Kemudian tawaf. Jelas, tawaf di Masjidil Haram sana, haji ataupun umrah, maka tawafnya itu walaupun sunnah ataupun tawaf yang wajib, kalau dalam haji, maka tetap dia wajib berwudu sebelumnya. Karena tawaf itu adalah kata Nabi SAW seperti sholat. Hanya saja tawaf itu masih bisa berbicara, seperti bertalbiyah dan sebagainya. Harus dia berwudu sebelum itu. Salat, tawaf. Kemudian yang ketiga adalah mashul mushaf. Ya, bi basaratihi bila hail. Apabila ingin dia memegang mushaf, ya, memegang Al-Qur'an, maka dia harus berwudu sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuh Al-Qur'an ini adalah kecuali orang yang suci, yang sudah bersuci. Dan juga sabda Nabi SAW, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh orang yang memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Masalah ini walaupun khilaf para ulama, tetapi kita sebagai orang muslim apabila kita ingin memegang kitab suci kita, maka kita selayaknya harus berwudu terlebih, harus bersuci. Karena dia kitab suci, kita harus suci terlebih dahulu. Na'udzubillah, ketika kita lagi dalam keadaan kotor memegang Al-Quran, tidak boleh, harus dengan berwudu minimal seperti itu. Walaupun masalah ini adalah khilaf para ulama, tapi kita sebagai orang muslim harus mengagungkan syiar Islam, karena adalah Al-Quran adalah syiar Islam yang harus kita agungkan dan harus kita hormati. Kemudian yang terakhir adalah ma yustahab lahul wudu. Hal-hal apa saja sih yang disunnahkan berwudu? Ada beberapa. Kalau yang tadi adalah yang wajib dia berwudu kalau ingin mengerjakan pekerjaan tersebut.
Kalau yang ini adalah hal-hal yang sunnah dia berwudu kalau ingin atau hendak mengerjakan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama adalah inda dzikrullahi ta'ala wa qiraatul Qur'an, yaitu ketika dia ingin berzikir kepada Allah, zikir pagi, zikir petang, atau qiraatul Qur'an, atau qiraatul Qur'an ghaiban, atau dari hafalannya, murajaah, maka disunnahkan dia berwudu. Disunnahkan dia berwudu, bersuci terlebih dahulu. Zikir, berdoa, ataupun hal-hal yang bersifat ibadah, maka disunnahkan berbuat atau disunnahkan berwudu. Kemudian inda kulli sholatin, yaitu kita disunnahkan berwudu setiap sholat. Walaupun wudu kita tidak batal, kalau seandainya dari seperti maghrib dan isya, Ustadz, wudu ana tidak batal, maka tetap juga disunnahkan. Ingat, disunnahkan apa? Memperbaharui wudunya di setiap waktu sholat. Itu sunnah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Anas? Karena Nabi SAW yatawadda inda kulli sholatin. Kata Anas radhiyallahu taala, hadis Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW wudu setiap kali sholat. Itu sunnah. Kemudian yang ketiga adalah yustahabbu al-wudu lil junub idza arada ay ya'uda lil jima' atau arada an-naum atau al-akl asy-syurb. Sunnah dia artinya disunnahkan berwudu bagi seseorang yang junub apabila ingin melakukan hubungan suami istri lagi, maka dia disunnahkan untuk berwudu. Dia junub memang. Mungkin sebelumnya sudah jima ya. Sebelumnya sudah hubungan suami istri. Akhirnya ketika dia ingin berhubungan lagi, maka disunnahkan dia berwudu terlebih dahulu. Dan juga disunnahkan untuk berwudu sebelum tidur dan berwudu sebelum makan. Kalau dia junub, ya, ingin tidur disunnahkan berwudu. Ingin makan disunnahkan berwudu. Ingin minum disunnahkan berwudu disunnahkan. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu qala. Dalilnya adalah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawadda." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, apabila di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, istrinya, tsumma arada ay ya'ud, setelah dia mendatangi, junub kan, dan ingin kembali lagi untuk menggauli istrinya, falyatawadda, kata Nabi, hendaklah kamu berwudu. Sunnah hukumnya. Wali hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallam kana idza arada ay yanam wa huwa junub tawaddaa wudu lis-salati. Kata dari hadis Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW ketika ingin tidur dalam keadaan dia junub, Nabi SAW berwudu seperti wudu salat qabla ayyanam, sebelum tidur. Wa fi riwayatin laha fa arada an ya'kula aw yanam. Dan juga di hadis yang lain, di riwayat yang lain, apabila Nabi artinya ketika junub hendak makan atau hendak tidur, Nabi SAW berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, hal yang sunnah berwudu sebelum mengerjakan pekerjaan ini adalah al-wudu'u qabla al-ghusl, yaitu wudu sebelum mandi junub. Ya, sebelum mandi junub. Karena Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafrugu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'a lis-shalah. Karena Nabi SAW ketika mandi junub, Nabi SAW mulai dengan mencuci tangannya, kemudian memulai dengan yang kanan terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW membersihkan kemaluannya. Setelah itu Nabi SAW berwudu seperti wudunya ketika ingin mengerjakan sholat. Kemudian yang terakhir, yang sunnah dikerjakan, artinya yang sunnah untuk mengerjakan wudu atau sunnah berwudu apabila ingin mengerjakan indan naumi. Yang sebutkan sebelumnya adalah ketika kita hendak tidur, kita disunnahkan berwudu ingin tidur, walaupun tidak dalam keadaan junub. Kalau yang tadi adalah dalam keadaan junub, kalau dia suami istri. Tapi kalau dia bukan suami istri atau belum menikah,
maka ingin dia ingin tidur, maka disunahkan apa? Disunahkan berwudu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Barra bin Azib radhiyallahu taala an? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kata Nabi, apabila kamu mendatangi, apabila kamu ingin tidur, maka berwuduklah kamu seperti wuduk salat. Summa taji ala syaqil aiman. Kemudian tidurlah kamu dengan apa? Menghadap ke kanan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tidur, hendaklah kita bersujud terlebih dahulu, karena kita tidak tahu ya ikhwah sekalian, bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengalihkan ruh kita ketika kita tidur. Bisa saja ketika kita bangun, kita tidak bangun, lost, mati. Maka apa? Nabi SAW mengajarkan untuk berwudu agar kita seandainya meninggal dunia, kita tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersuci. Walaupun juga berwudu sebelum kita tidur adalah termasuk sunnah dan berpahala, dan itu ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah penjelasan tentang hukum-hukum wudu yang kedua, tentang sunnah wudu, tentang hal-hal yang membatalkan wudu, dan juga pekerjaan-pekerjaan apa yang wajib dia berwudu dan juga yang sunnah dia berwudu sebelum dia mengerjakan perkara-perkara tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang ana sampaikan bisa bermanfaat bagi antum semuanya, agar menjadi hamba yang beribadah sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ma aqulu lakum, naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada pertanyaan, boleh antum sertakan di bawah di komentar, ataupun bisa melalui nomor yang sudah disediakan oleh official kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.